This is not another day, this is yet another chance to make your dream come true. Hello Nevision, senang sekali saya Fanya kembali menjumpai Anda dalam Nevi News, edisi akhir pekan, Jumat 19 Februari 2021, dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama kita menuju ke Surabaya. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati mengikuti rapat pimpinan TNI tahun 2021 secara virtual di Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati mengikuti rapat pimpinan jajaran TNI tahun 2021 yang dibuka Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto secara virtual melalui video conference di Joglo Mulyadi, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya. Rapim TNI yang mengusung tema TNI Kuat, Solid, Profesional, Dicintai Rakyat, siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta menjaga persatuan kesatuan bangsa demi keutuhan NKRI ini diikuti 71 peserta secara tatap muka di Mabes TNI dan 257 peserta lainnya secara virtual di daerah masing-masing. Guna meningkatkan kemampuan prajurit, Pangkalan Angkatan Laut Pulau Rote melaksanakan latihan parsial pengamanan objek vital nasional. Guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote melaksanakan latihan parsial pengamanan objek vital nasional di kantor Pelabuhan Papela, Londalusi, Rote Timur, Nusa Tenggara Timur. Latihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, kesiapsiagaan personel dan alutsista Lanal Pulau Rote pada tugas pengamanan objek vital nasional strategis di wilayah Kabupaten Rute Ndau. Dalam simulasi latihan, para prajurit Lanal Pulau Rote diberikan tugas untuk melumpuhkan para gerombolan pengacau serta merebut dan menguasai kembali kantor pelabuhan sekitarnya. Dalam kesempatan ini, Komandan Lanal Pulau Rote Letkol Laut Pelaut Anis Latif berpesan agar seluruh prajurit yang melaksanakan latihan benar-benar memperhatikan materi yang telah diajarkan serta mengutamakan faktor keselamatan baik personil maupun material. Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jelas Lastri Akademi Angkatan Laut, Nyonya Dr. Tunggul Suropati, mengikuti musyawarah luar biasa secara virtual di kantor CBS Jelas Lastri Akademi Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya. Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jelas Lastri Akademi Angkatan Laut, Nyonya Dr. Nita Tunggul Suropati, mengikuti kegiatan musyawarah luar biasa yang diselenggarakan pengurus pusat Dharma Pertiwi secara daring di kantor CBS Jelas Lastri AAL, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya. Musyawarah luar biasa Dharma Pertiwi tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Nani Hadi Cahyanto dan dilaksanakan untuk menyiapkan estafet kepemimpinan pada generasi milenial untuk menuju Indonesia maju serta menyukseskan program kerja Dharma Pertiwi tahun 2021. TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 3 laksanakan uji coba lahan pertanian guna mendukung program ketahanan pangan nasional. TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 3 bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat menerapkan Pilot Project Demonstration Plot Integrated Farming dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Sinergitas ini ditandai dengan penanaman bibit semangka dan penebaran benih ikan lele secara simbolis oleh Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Ruth W. Eka Trisilawati, Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Maman Firmansyah, dan Kapok Sahli Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Lili Supariana di Perkebunan dan Tambak Ikan Kawasan Mako Koarmada 3 Sorong, Papua Barat. Menurut Panglima Komando Armada 3, Koarmada 3 senantiasa memberikan dukungan kepada mitra strategis dan stakeholder terkait lainnya, salah satunya dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Sehingga dengan sinergitas ini diharapkan dapat mempererat hubungan silaturahmi dan kerjasama antara Koarmada 3 dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19, TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya melaksanakan himbauan kepada masyarakat sekitar mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
Dengan cara humanis dan persuasif, prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan mengingatkan masyarakat Kota Surabaya tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro yang dicanangkan oleh pemerintah di wilayah Kapasari, Genteng, Surabaya. Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 5 dan Pasmar 2 Surabaya bersama dengan Lurah, Babinsa, dan Babin Kamtibmas setempat menyusuri jalan wilayah pemukiman warga untuk mengingatkan masyarakat yang berkerumun tentang pemberlakuan PPKM guna memutus penyebaran COVID-19. Ya netizen, selain Navy News hari ini, kami juga sudah merangkum Navy News dalam sepekan. Berikut liputannya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka dan memimpin jalannya rapat pimpinan TNI Angkatan Laut tahun 2021 di Auditorium Detasemen Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Rapat pimpinan TNI Angkatan Laut ini diikuti langsung oleh pejabat utama Mabesal dan diikuti secara daring atau dalam jaringan melalui video conference oleh seluruh pimpinan Kotama di seluruh Indonesia. Tim menembak TNI Angkatan Laut dari Kesatuan Markas Besar Angkatan Laut Dewa Ruci Shooting Club di bawah pimpinan Komandan Denma Mabesal Kolonel Marinir Gatot Mardiono keluar sebagai juara umum dalam kejuaraan menembak Batik Shooting Competition 2021 yang digelar di lapangan tembak di Batalion Intel Purkostrat, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut kembali membuka 4 program pendidikan bagi para prajurit strata perwira. Pembukaan pendidikan yang diikuti 180 prajurit tersebut dipimpin langsung Komandan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Nur Hidayat di Pusat Latihan Operasi Laut Kodiklatal Bumimoro, Surabaya. Dentuman meriam kaliber 20 mm, 30 mm, dan 57 mm menggelegar memecah kesunyian Laut Jawa. Demikian juga di kedalaman Laut Jawa dibuat bergemuruh oleh ledakan peluncur roket anti kapal selam RBU 6000. Rangkaian penembakan tersebut adalah bagian dari uji gladi tugas tempur tingkat 2 yang dilakukan oleh KRI Hasan Basri 382 yang dikomandani Letkol Laut Hafiz dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 yang memiliki fungsi asasi sebagai kapal penghancur kapal selam musuh. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-52 tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 14 Februari, Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Laut yang berada di bawah Pusat Pendidikan Khusus Komando Pendidikan Operasi Laut Kodiklatal menggelar kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Juanda, Sidoarjo. Setelah selama sepekan menjalani masa orientasi mengenali lingkungan dan kehidupan di kampus Akademi Angkatan Laut, 130 taruna tingkat 1 Angkatan ke-69 mengikuti acara tradisi penyematan Baret Kebanggaan Taruna Laut, yaitu Baret Coklat yang berlangsung di Lapangan Aru dan Dermaga Halong, Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya. Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 13 Tarakan menggelar operasi gabungan penegakan disiplin dan tata tertib Justisi Waspada Wirahiu Polisi Militer tahun 2021 di sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Kota Tarakan yang dipimpin oleh Komandan Pomal Lantamal 13 Letkol Laut PM Hari Sutarno. 17 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Korps Marinir memperdalam taktik dasar serta mengasah naluri tempur sebagai pasukan pendarat dengan memperdalam taktik gerakan maju untuk kontak di kelas lapangan Kompi Harimau Yonif 5 Marinir Ujung, Surabaya. Ya netizen, demikianlah seluruh rangkaian Navy News hari ini. Stay safe and stay healthy. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Saya Fanya dan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, jelas Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.